Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Dan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan statistik yang dimana ini adalah pertemuan terakhir kita yang akan membahas tentang distribusi normal ya, teman-teman. Distribusi normal, mungkin teman-teman perlu saya berikan penjelasan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi untuk praktek. Jadi, kenapa kita perlu menganalisis distribusi normal? Karena distribusi normal ini nantinya akan menjadi acuan teman-teman untuk membuat sebuah kurva normal. Nah, kurva normal ini akan menggambarkan sebaran sebuah data dari seluruh responden yang kalian sudah kumpulkan di saat pengumpulan data. Nah, di dalam kurva normal nanti kita akan melihat sebaran datanya akan seperti apa, apakah banyak responden dari kita yang memiliki eh, Consular ethical consideration itu tinggi, rendah, atau sedang, dan bagaimana kita menentukan subjek mana saja yang dia membutuhkan bimbingan atau layanan konseling atau bimbingan kelompok maupun bimbingan klasikal. Nah, seperti itu. Dan hal apa saja yang bisa kita putuskan untuk mereka hmm, untuk kita membuat sebuah keputusan eh, dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling serta perencanaan untuk mereka. Nah, langsung saja kita akan praktekkan dari yang sudah kita kumpulkan ya, data yang kita kumpulkan kemarin kan ada CEC. Nah, silakan teman-teman buka data CEC-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, nah kalau sudah teman-teman silakan copy paste, tambahkan sheet ke melalui kolom maaf tanda plus di bawah ini. Kalian bisa tambahkan sheet terus langsung copy pastekan saja untuk jumlah CEC-nya di kolom pertama. Seluruh total jumlah yang CEC ya. Jadi teman-teman silakan di copy paste ke dalam sheet baru. Setelah itu tambahkan satu kolom lagi distribusi normal. Nah, cara untuk menganalisis distribusi normal atau menghitung distribusi normal itu kita bisa pakai rumus Excel, yaitu dengan sama dengan kalian ketikkan norm dis. Nah, pilih yang paling atas, norm dis, norm titik dis. Itu artinya distribusi normal atau normal distribution. Makanya di sini tulisannya disingkat norm dis. Nah, double klik, kita pilih angka pertama atau subjek pertama atau total score dari subjek pertama. Kalau di saya adalah titik koma, silakan ditentukan sesuai dengan apa namanya laptop masing-masing. Nah, di sini dibutuhkan min dan standar deviasi. Silakan teman-teman cek hasil nilai min dan standar deviasi. Nah, ini karena saya belum copy paste nilai mean dan standar deviasi dalam kolom atau sheet ini, maka saya akan tambahkan di bawahnya ya. Nilai mean, terus standar deviasi. Semoga teman-teman masih ingat ya cara menghitungnya. Untuk mean itu sama dengan average. Nah, setelah average kita seret ke bawah ya. Setelah itu enter. Setelah itu kita cari standar deviasi. Jadi yang perlu kalian copy paste dari data awal yaitu mean dan atau min dan standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi rumusnya sama dengan STDEV. Nah, karena kita pakai sampel jadi STDEV-S. Silakan ditarik ke bawah dan kita akan menghasilkan nilai standar deviasi. Nah, karena ini skornya terlalu banyak koma di belakangnya, maka saya sederhanakan untuk mengurangi koma angka di belakang komanya, sehingga tinggal dua angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita baru bisa menghitung distribusi normal. Distribusi normal di sini bisa kita masukkan rumus yang tadi saya sampaikan, norm, terus nomdis, X-nya adalah ini, lalu titik koma, di situ teman-teman diminta memasukkan mean atau min. Kita klik bagian ini,
Setelah itu, setelah min, titik koma lagi, standar deviasi, dan titik koma lagi. Di situ ada pilihan true atau false. Teman-teman pilih false. Ya, double klik false. Setelah itu, rumus Excelnya akan seperti ini. NOMDIS D2 yaitu nilai CEC responden pertama, titik koma nilai mean atau min, titik koma nilai standar deviasi, titik koma false. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini, maka teman-teman silakan di enter. Kalau sudah di enter, maka teman-teman akan menghasilkan data distribusi normal untuk responden pertama sebesar 0,011. Nah, ini adalah data saya ya. Sekali lagi saya tekankan ke teman-teman silakan gunakan data masing-masing dari kelas masing-masing. Sehingga nilainya akan berbeda dari nilai yang saya tampilkan di sini. Oke, nah kita akan menggeser atau menarik skor ini sampai ke bawah. Nah, kalau langsung ditarik kan teman-teman akan memunculkan skor pagar 6 ya, pagar num tanda seru. Nah, gimana caranya kita agar tidak memunculkan tanda pagar terus 6? Kita balik lagi ke hitungan responden pertama. Di depan nilai mean itu diberikan tanda dolar ya, teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan tanda dolar di depannya huruf E. E itu adalah kolom ya. Ini kolom di jadi huruf kolomnya ini diapit tanda dolar seperti ini. Dolar E karena saya kolom E maka saya di sini E, terus dolar lagi baru 35. Terus di standar deviasi juga seperti itu. Ditambahkan tanda dolar antara huruf dengan angkanya. Sudah? Kalau sudah seperti ini. Nah, sudah di enter. Jadi hasilnya seperti ini. NOMDIS nilai responden pertama. Setelah itu teman-teman bisa update dengan dolar ya untuk mean atau skor mean dengan skor standar deviasi. Baru di sini titik koma false dan di enter. Jadi yang diupdate tanda dolar hanya nilai mean dan juga standar deviasi. Nah, setelah ini baru teman-teman bisa tarik ke bawah di double klik ketika sudah muncul tanda plus hitam. Nah, maka akan muncul nilai dari distribusi normal data CEC yang saya tampilkan. Nah, setelah itu diapain? Setelah itu, saya akan membuat scatter plot atau kurva normal karena balik lagi kita praktek untuk menghitung distribusi normal ini gunanya tujuannya untuk melihat sebaran data dari kurva normalnya. Makanya kita harus cari skor distribusi normalnya. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa blok bagian skor jumlah skor CEC dan distribusi normalnya. Sampai sini aja, tapi jangan sampai ke blok nilai mean dan standar deviasinya. Setelah itu, teman-teman klik insert. Setelah di insert, kalian pilih scatter. Nah, ini yang sampingnya pie chart itu ada insert scatter X, Y, or bubble chart. Nah, kalian pilih itu, lalu boleh pilih yang ini. Nah, ini lebih jelas nih. Ini lebih jelas juga. Teman-teman boleh pilih yang mana menurut teman-teman jelas terbaca gitu. Kalau saya akan memilih, kalau saya akan memilih yang ini saja. Nah, tapi teman-teman bisa mengubahnya jika di sini sudah muncul desain, maka kalian bisa memilih jenis bentuk distribusi normalnya seperti apa tampilannya. Nah, di sini ada banyak pilihannya, silakan dipilih salah satu. Kalau saya akan menampilkan yang ini saja, saya pakai yang warna biru. Di sini kurva normalnya sudah terbentuk ya. Berbentuk lonceng, ada kurtosis, ada skewness yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau seperti ini, maka data ini membentuk kurva normal. Namun bukan berarti data ini belum tentu ya, belum tentu karena kita belum menguji apakah data ini normal atau tidak menggunakan uji normalitas data.
Itu nanti akan teman-teman pelajari saat statistik lanjutan di semester selanjutnya. Jadi teman-teman sekarang praktek untuk di Excel-nya terlebih dahulu saja. Untuk membuat distribusi normal, caranya seperti itu dan tabelnya seperti ini. Nah, untuk ini judul distribusi normal seperti biasa teman-teman boleh mengganti dengan konselor ethical consideration. Nah, seperti ini, silakan disesuaikan saja untuk penamaannya. Nanti silakan ditulis CEC boleh, ethical consideration juga boleh, terserah teman-teman. Jadi ini adalah gambar kurva normal untuk data CEC saya. Jadi untuk data CEC kalian silakan disesuaikan masing-masing berdasarkan data kelas masing-masing ya, karena CEC kan diambil dari data kelas kemarin. Oke, nah setelah itu teman-teman kan akan melihat di sini, wah datanya sudah berbentuk atau membentuk kurva normal nih, sudah boleh dilampirkan di dalam laporannya sebenarnya. Kalaupun mau dibahas di bab terakhir atau subbab terakhir yaitu eh, distribusi normal itu boleh. Tapi kalau misalkan laporannya sudah tersubmit tidak apa-apa karena memang ini saya baru sempat untuk membuatkan video ke teman-teman dan ini caranya untuk mencari distribusi normal dan membuat kurva normal dari sebuah data. Kalau dilihat titik-titik atau buletan-buletan ini kan di garis ya, garis yang semestinya, garis kurva normalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa data ini, data dari CEC yang saya dapatkan ini tidak jauh dari nilai rata-rata. Sehingga tidak banyak data ekstrim yang ada dalam data ethical consideration yang saya dapatkan. Nah, seperti itu. Lalu dapat saya simpulkan juga bahwa dalam data ini itu yang kita bandingkan kan kalau kita lihat sebaran skornya kan ini distribusi normalnya nggak jauh-jauh ya 0,011, 0,14, 0,17 dan seterusnya. Nah, cara membacanya seperti apa? Kalau kita lihat di sini bisa kita simpulkan bahwa pola distribusi ini menunjukkan kecenderungan membentuk kurva normal karena kan imbang ya, nggak ada yang melenceng atau gimana gitu. Dia membentuk kurva normal yang normal dan mengindikasikan bahwa CEC dari mahasiswa BK di kelas yang saya akses ini atau CEC-nya mahasiswa yang saya akses ini cenderung rata, seperti tadi yang saya sampaikan. Tidak terdapat perbedaan yang ekstrim atau tidak ada nilai dari responden yang melenceng dari kurva normal. Jadi temuan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang saya akses atau mahasiswa atau calon konselor itu memiliki kemampuan pertimbangan etis atau CEC pada kategori sedang ke tinggi. Kenapa? Karena datanya itu tidak jauh dari nilai rata-rata. Seperti halnya yang kita lihat di sini, titik-titiknya kan ada pada garis kurva normalnya ya, bukan titiknya melenceng di sini atau melenceng di bawah gitu, tapi dia menyentuh garis kurva normalnya semua. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa untuk kelas yang saya akses CEC-nya ini, dia dapat membutuhkan pengembangan program profesional untuk difokuskan dalam penguatan kompetensi pengambilan keputusan etis atau pertimbangan etis konselor secara berkelanjutan saja. Karena dari data ini tidak ada data yang sangat ekstrim, yang tadi saya bilang titiknya tidak melenceng jauh dari kurva, eh, sehingga dapat saya simpulkan bahwa ini membutuhkan atau kelompok atau responden yang saya akses ini mereka membutuhkan program pengembangan yaitu mungkin bimbingan kelompok, bisa jadi bimbingan klasikal untuk meningkatkan atau mengembangkan ethical consideration-nya. Nah, gimana Mbak kalau kita misalkan menemukan data nih, titik-titiknya ini jauh dari kurva normal, berarti itu bisa kita tentukan bahwa si anak tersebut atau mahasiswa tersebut atau calon konselor tersebut itu membutuhkan konseling secara individual.
Jadi seperti itu teman-teman. Kegunaan dari penghitungan distribusi normal dan gambaran dari kurva normal ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman video singkat ini. Jika memang nanti teman-teman sudah mencoba, teman-teman boleh disimpan lembar kerjanya untuk praktek distribusi normal ini agar teman-teman nanti bisa mengulas kembali ketika teman-teman diminta untuk mengambil data saat praktikum asesmen atau saat nanti statistik lanjutan karena materi ini nanti akan berkaitan dengan uji normalitas yang akan kita bahas pada semester 4 di mata kuliah statistik lanjutan atau statistik inferensial. Seperti itu, semoga bisa memudahkan kalian untuk menganalisis distribusi normal. Silakan dipraktekkan masing-masing di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.